Pemirsa, KPK akan tetap melakukan pemanggilan kepada Hasto Kristianto pada Kamis 20 Februari besok. Pihak KPK berharap Hasto dapat bersikap patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Tim hukum PDI Perjuangan sebelumnya meminta KPK untuk menunda pemeriksaan kepada Hasto Kristianto hingga gugatan pra-peradilan dari Sekjen PDIP tersebut diputus pengadilan. Pihak penyidik KPK telah menjadwalkan pemanggilan terhadap Hasto pada Kamis 20 Februari mendatang yang merupakan pemanggilan kedua sebagai tersangka. Ketua KPK Setio Budianto berharap agar Hasto bersikap patuh pada ketentuan hukum yang berlaku. Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Sebelumnya Hasto sempat menggugat status tersangkanya dengan mengajukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun ditolak hakim pengadilan. Hasto juga kembali mengajukan gugatan pra-peradilan baru atas kasusnya tersebut. Sidang perdana gugatan pra-peradilan Hasto akan digelar pada 3 Maret mendatang. Tim Liputan Ayus melaporkan. Pengukuran lahan sengketa Konstatering di Kelurahan 8 Ulu, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan ricuh. Sejumlah emak-emak bersih tegang dengan petugas, bahkan menghalau petugas ukur yang akan melakukan pengukuran lahan. Sejumlah emak-emak terlibat kericuhan saling dorong saat menghalau petugas ukur saat pelaksanaan pengukuran sebidang lahan sengketa seluas 8.585 meter persegi yang berlokasi di Jalan Gubernur Haji Abastari, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu siang. Warga menolak untuk dilakukan pengukuran konstatering pencocokan amar putusan dengan lahan di lapangan. Pasalnya lahan tersebut menurut warga merupakan lahan waris milik mereka dan telah ditempati selama berpuluh-puluh tahun. Sebelum dilakukan konstatering, warga sudah melakukan penyanggahan melalui surat bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengandung non-execuable atau tidak dapat dieksekusi. Karena luas sebidang tanah tidak sesuai amar putusan sejak berperkara tahun 2015 melibatkan 12 tergugat. Dalam gugatan, ada 2 tergugat yang tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Meski demikian, putusan tetap diputuskan dengan luasan yang sama. Tergugat yang dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum, namun putusannya tetap dengan luasan yang sama. Nah, ini persoalannya. Harusnya tidak lagi dengan 8.000, dikurangi dulu dengan 2 tergugat, yakni tergugat 3 atas nama Saiful, tergugat 4 atas nama Emi. Di dalam putusan banding dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum, artinya Emi dan Saiful sah tanahnya. Sesuai kita menjalankan isi putusan kan untuk pencocokan dan sudah dilaksanakan. Kita anggap sudah cukup, tinggal untuk selanjutnya proses eksekusi. Aksi penolakan konstatering oleh warga sempat menimbulkan kemacetan lalu lintas kendaraan di sepanjang Jalan Gubernur Haji Ahmad Bastari, Palembang. Usai melakukan konstatering, tim pengamanan kepolisian, Pengadilan Negeri Palembang, dan warga membubarkan diri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Wali Kota Semarang Hefearita Gunariyati Rahayu yang biasa disapa Ita dan suaminya sekaligus Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri. Penahanan tersebut terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kota Semarang. Wali Kota Semarang Hefearita Gunariyati Rahayu dan suaminya Alwin Basri ditahan usai penuhi panggilan kelima KPK Rabu siang. Sebelumnya, Ita pernah mangkir dari panggilan KPK karena alasan sakit. Pemkot Semarang ditahan atas dugaan 3 kasus, yakni dugaan kasus pengadaan barang dan jasa tahun 2023-2024 di Pemkot Semarang. Lalu ada dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.
Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan 4 tersangka di mana 2 pihak swasta sudah lebih dahulu ditahan. Bahwa terhadap saudara HGR dan saudara AP dilakukan penahanan rumah tahanan negara kelas 1 Jakarta Timur, cabang rumah tahanan KPK selama 20 hari, terhitung sejak 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025.